melangsungkan acara yang selanjutnya. Marilah kita simak bersama-sama Mau'izatul Hasanah dalam rangka safari dakwah Ustadz Kembar, yaitu Ustadz Ali Yusuf dan Alwi Yusuf dari Jakarta, dengan semboyan satu rumah satu Al-Quran. Bunga dadap di atas para anak dusun pasang pelita. Mari kita simak tausiah agama, semoga menambah hasanah kita. Kepada Al-Ustadz Ali Yusuf dan Al-Ustadz Alwi Yusuf kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Cek satu, cek dua. Bu, sebelum dimulai saya mau minta izin, boleh Bu? Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan yang begitu meriah dan luar biasa. Alhamdulillah perjalanan menuju ke tempat ini, Bonai Darussalam ya. Ini perjalanannya jauh banget. Berapa jam? 3 jam kalau nggak salah tadi perjalanan. Jalanannya ada yang mulus, banyak yang berlubang. Lebih banyak yang berlubang. Tapi alhamdulillah lelah letih kami alhamdulillah terbayarkan dengan melihat semangat para ayah dan khususnya para ibunda, para bidadari surga. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah ahsanal jazaa. Mudah-mudahan Allah yang akan membalas setiap amal-amal kebaikan Bapak dan Ibu. Yang kedua, itu yang pertama saya mengucap terima kasih. Yang kedua, karena sambutannya begitu luar biasa, maka saya pun menginginkan untuk memberikan hal yang luar biasa juga. Saya mohon izin, kita diberikan meja dan bangku, tapi rasa-rasanya kami ini semakin kecil di sini. Maklum anak kembar ya Bu. Anak kembar itu pada prinsipnya satu, tapi dibagi dua. Kalau takdirnya kami satu orang, mungkin kami tinggi, duduk di sini terlihat sama ibu yang di belakang. Tapi kami kembar satu dibagi dua, jadilah kami semampai, semeter tak sampai. Jadi mohon izin, kami tidak menggunakan bangku dan meja yang diberikan. Kami kepengen berdiri, boleh Bu? Diri atau duduk Bu? Pak izin, ibu-ibu yang suruh. Baik, kami berdiri. Nah, kalau begini kan kelihatan, masya Allah, alhamdulillah. Sampai di sini tadi ada kabar dari panitia, Pak Ustadz, pokoknya insya Allah di masjid kami ini akan membuat Pak Ustadz semangat. Kenapa? Banyak anak perawan. Sampai di sini kok nenek-nenek semua. Oh enggak, ini
semuanya anak perawan tahun 72. Alhamdulillah. Baik Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti pengajian ini sampai dengan selesai, sampai dengan nanti ditutup acara oleh doa kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya saya kepengen ibu-ibu dan bapak-bapak janji tidak akan pulang sebelum acara ditutup. Setuju? Jangan ada yang beranjak pulang sebelum kita ditutup oleh doa. Setuju? Kalau ada yang berani pulang sebelum ditutup acara ini dengan doa, kita doakan bersama biar pencet. Ibu tahu pencet itu? Sakit perut. Ya, jadi insya Allah dengan kekompakan kita dan semangat kita, Allah Subhanahu wa taala tidak meluputkan setiap wajah-wajah dari kita, melainkan Allah akan hapus setiap dosa dan salah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Bismillah walhamdulillah alladzi ja'ala nabiyahu khataman nabiyyin. Bismillah walhamdulillah alladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونصلي ونسلم على سيد رسول الله سيد محمد بن عبد الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'dahu falhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan dan yang sama-sama kita cintai segenap para alimin ulama, para nenek mama orang tua kita, cerdik pandai pemangku adat, kepada tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang mewakili aparatur pemerintah, kita semua yang hadir di sini, mobil khusus kepada jamaah hadirin hadirat, ayahanda dan ibunda, kita doain masya Allah yang lebih banyak kaum ibunya nih, ibu-ibunya jadi bidadari surga semua. Kita doain bapak-bapak jadi mempunyai hati bagaikan malaikat pencabut nyawa. Emang di mana-mana banyak kan ibu-ibu ya, semangatnya luar biasa. Alhamdulillah. Kita doakan untuk seluruh orang tua kita, alim ulama kita, seluruh tokoh-tokoh kita, orang tua kita, sepuh-sepuh kita, dan juga kita doakan kita semua yang ada di sini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kita sampai dengan detik ini. Kita dikasih nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih mau untuk bertamu ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi tamu-tamunya Allah, dan kita kelak akan juga mendapatkan jamuan dari tuan rumah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jamuan apa itu? Jamuan rahmah, jamuan maghfirah, jamuan kasih sayang, jamuan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebab kalau kita jadi orang Islam, paling mudah untuk mendapatkan tambahan nikmat. Paling mudah untuk kita menggandakan anugerah yang Allah kasih kepada kita. Caranya gimana? Kita udah dapat nikmat, kita kepengen nambah lagi nikmat itu. Caranya gampang dan mudah, yaitu dengan bersyukur. Dengan bersyukur diawali dengan mengucap alhamdulillah. Sebab kalau kita mendapatkan nikmat lalu kita jawantahkan dengan rasa syukur, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Amin ya rabbal alamin. Ada ayatnya,
ayat syukur. Sama-sama kita mau baca. Tadi Ustadz kita sudah membacakan ayat yang begitu indah dan syahdu. Kita semua sambut dengan kalimat Allah. Kita sambut dengan pemilik firman tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga kepengen saya baca surat ayat syukur, maka sama-sama kita semua sambut dengan ucapan Allah sama-sama, jangan kompak dan lantang, insya Allah. Dan juga nanti kalau ketemu dengan ayat yang mengandung janji dari Allah, ini ayat syukur soalnya nih, ada janji Allah. Ketemu ayat yang mengandung janji, ada doa untuk kita semua, maka kita ucap amin. Ingat? Oke? Sama-sama saya tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kompak semuanya. Biar tambah kompak, berhentinya bareng. Barengnya kalau saya udah sampai tangan di sini, baru berhenti sama-sama. Tarik napas yang panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. لئن شكرتم لأزيدنكم. Amin. Tidak cari tadi. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya beginilah kalau di depan nenek-nenek ya. Nggak apa-apa. Namanya juga ngaji, nggak apa-apa salah. Tapi kita ulang. Biar sama semua, biar tambah pintar semua. Amin ya Rabbal alamin. Ayat syukur tuh ada janji Allah, ada doa. Amin. Ayo ulang, kita ulang. Artinya kan la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, kalau kalian bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, la azidannakum. Allah memulai janjinya dengan kalimat lam taukid, ada lamnya. La azidannakum, pasti niscaya bakal Allah tambah lagi nikmat itu. Ibu mau tambahan nikmat dari Allah? Mau tambahan rezeki dari Allah? Maka sama-sama kita ucap amin. Ulang lagi, tarik nafas yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum عذابي لشديد. Allah, amin lagi, amin lagi. Aduh, ayat selanjutnya udah bukan doa, udah gak ada janji dari Allah, tapi ancaman. Walakin kafartum, tapi kalau kalian kufur nikmat, kalian ingkar terhadap nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, inna adabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Barusan siapa yang aminin azab? Azab yang diaminin aja, terpulang berseleo aja. Aduh, Masya Allah. Makanya kita belajar bahasa Arab, biar kita nanti bisa pandai. Oh, ini ayatnya tentang syukur. Oh, ini ayatnya tentang bakti sama orang tua. Oh, ini ayatnya tentang kebesaran Allah. Maka kita semakin khusyuk ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar bahasa Arab ya Bu ya. Minimal kalau kita udah buat, minimal anak-anak kita lempar ke majelis taklim, lempar ke pengajian, lempar ke pondok pesantren, madrasah, SDIT, SMPIT, SMAIT, pokoknya semua lembaga pendidikan yang mengedepankan agamanya, insya Allah. Sebab nanti ini kita ngumpul di sini nih, nanti bakal kita kumpul sama-sama lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Siapa yang mau masuk surga? Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Yang kaminya kenceng masuk duluan. Amin. Masuk duluan berarti mati duluan. Kalau nggak apa-apa kita mati, kalau masuk surga ya. Amin ya Rabbal alamin. Nanti di sana itu kita punya rumah megah, kayak istana gede.
masjid udah luar biasa besarnya, di sana lebih besar lagi nanti kita punya rumah, masing-masing punya rumah besar badai istana, kebunnya luas sejauh mata memandang. Di rumah itu banyak pelita-pelita nanti di surga. Di sini kita biasanya kalau siang kayaknya gimana gitu melihat lampu nyala, pengen matiin lampu. Begitu udah sampai di surga kita pengen matiin lampu yang begitu banyak, minta tolong sama malaikat. Malaikat bisa bahasa Arab. Kita ngomongnya gimana kalau di sini kagak bisa bahasa Arab? Malaikat tolong matiin lampu. Bahasa Arabnya apa ya? Malaikat, siko ya. Sini itu siko ya. Kemari itu siko ya. Siko. Malaikat bingung dia. Sampai kita. Aduh, lampu. Bahasa Arabnya apa lampunya? Oh, lampu cahaya. Oh, gampang. Nur. Karena tetangga kita ada namanya Nur. Malaikat, Nur. Matiin. Matikan ayat. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat, Nur, innalillahi. Masa begini itu? Gak apa-apa jadi lucu sih ya, cuma malaikat nanti geleng-geleng. Tapi mudah-mudahan kita semua punya semangat untuk mencintai agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami lanjutkan, ini waktu telah menunjukkan pukul berapa ini? 14.31. Waktu asar masuk pukul 15. 15.30. 15.31 ya? 15.30. Masih ada sekitar waktu berapa jam tuh? Yang 1 jam lah ya? Insya Allah. Tapi kalau andai kata masih kurang waktunya, kita minta izin untuk menunda sebentar sholat asarnya agar kita tuntaskan dulu. Yang namanya menuntut ilmu itu harus tuntas. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim. Sholat pun hukumnya wajib, tapi kalau sholat berjamaah hukumnya wajib kifayah. Lalu kemudian kalau sholat tepat pada waktunya hukumnya sunnah. Afdalul a'mal as-sholat ala waktiha. Sebaik-baik perbuatan adalah sholat tepat pada waktunya. Ini bicara afdaliyah, artinya hanya kesunahan. Namun wajibnya dari mulai waktu asar tiba, min ba'di waqti zuhri ila maghrib syamsi. Dari mulai waktu habisnya waktu zuhur sampai dengan tenggelamnya matahari, barulah habis waktu sholat asar. Sepanjang itu masih boleh kita lakukan sholat asar, masih boleh kita tunaikan kewajiban meskipun ditunda. Tapi ditundanya dengan udzur yang syar'i, yaitu kita sedang menuntut ilmu. Selain menuntut ilmu, tidak boleh kita tunda sholat. Selain menuntut ilmu, tidak diperkenankan untuk kita menanti-nantikan sholat. Jadi nanti kalau ada waktu asar, kita dengar sama-sama, lalu tapi kita tuntaskan dulu ilmunya, baru kita sama-sama sholat berjamaah. Insya Allah. Nah, kalau misalnya sholat isya, ada satu hadis mengatakan, idza qaddama al-'asha fabda'u bihi la ta'jalu qabla al-isya. Kalau engkau sudah dihidangkan makanan di waktu isya, fabda'u bihi, maka dahulukan makan dulu, selesai dulu. La ta'jalu, jangan kalian dulu, jangan tergesa-gesa, habisin dulu makanannya. Kenapa? Kalau makanan nggak dihabisin, lagi sholat dengan makanan. Aduh, nanti donat gue diambil kucing. Aduh, nanti ikan gue diambil kucing. Untuk menghilangkan rasa was-was di dalam sholat, maka kita habiskan dulu makanan. Ini peristiwa ketika kita dihidangkan makanan oleh seseorang. Makanan aja bisa boleh kita menunda sholat sebentar, apalagi menuntut ilmu. Jadi mesti paham semuanya. Yang namanya ngaji bikin kita makin pintar, insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insanun kamil, basyarun laisa kal basyar, manusia sempurna yang penciptaannya diistimewakan Allah, berbeda dengan penciptaan lainnya. Kal yaqut bainal hajar, bagaikan permata di antara bebatuan-bebatuan biasa. Derajatnya Nabi Muhammad diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Nabi mengatakan, ana khiyarun min khiyarin
qad kharajtu min nikahin lillahi al-salah. Aku manusia pilihan Allah dari antara manusia-manusia yang dipilih sama Allah, dan aku dilahirkan dari pernikahan yang Allah jaga kesuciannya. Sehingga ayah bunda Nabi adalah orang mulia, kakeknya Nabi orang yang mulia, datuknya Nabi orang yang mulia, sampai ke Nabi Adam, semuanya makhluk yang dimuliakan Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai Nabi Muhammad, ayahnya siapa namanya Bu? Abdullah. Siapa lagi nama kakeknya Nabi Muhammad? Abdul Muttalib. Siapa lagi di atas Abdul Muttalib? Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Husaynah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udda bin Muqawwil bin Nahur bin Qairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabi bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Tarikh bin Nahur bin Saruh bin Ru'um bin Falih bin Aibar bin Syarif bin Al-Fahsyah bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamad bin Natushalih bin Idris alaihissalam bin Yarab bin Mahdlayil bin Qainan bin Yanish bin Syih bin Nabi Adam alaihissalam. 50 generasi membentang, jaraknya ribuan tahun, yang kesemuanya nama-nama tersebut adalah orang-orang pilihan Allah, disebutkan di dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah memindahkan wahyu baginda Nabi Muhammad kepada orang-orang yang senantiasa menjaga sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak heran ketika Nabi lahir, beliau adalah manusia yang mulia. Bahkan jangan kita bicara akhlaknya, jangan kita bicara perilakunya, jangan kita bicara fisiknya yang sudah sangat sempurna dari makhluk yang lainnya. Kita ngomongin namanya aja luar biasa. Namanya saja diistimewakan Allah. Begitu disebut namanya, kita bersolawat untuk Nabi Muhammad, adem hati kita. Coba nih kita dengerin. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Muhammad ibni Abdullah, Muhammad ibni Allah, Muhammad ibni Abdullah, Muhammad ibni Abdullah. Adem hati kita, tenang jiwa kita ketika kita sebut nama Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah. Ada beberapa tahun yang lalu di daerah Cirebon, Jawa Barat, ada orang ngaku Nabi. Udah pasti itu Nabi palsu, sebab nggak ada Nabi lagi setelah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tukang cukur rambut di Cirebon, tukang cukur ngaku Nabi. Namanya mohon maaf, namanya Tugimin. Lah, Tugimin jadi ustadz aja kayaknya gimana gitu ya. Mari kita saksikan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Tugimin. Apalagi jadi nabi, sholawatin kita sholawat kemana enak. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Tugimin. Nggak enak. Memang udah nama Nabi kita dimuliakan Allah, diistimewakan Allah. Dengar ini aja bikin hati kita adem. Alhamdulillah.